Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Pendernus Maulana dengan NIM 2410201036. Melalui paparan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Lingkungan Belajar dan Faktor Non-Intelektual. Materi ini akan membahas peran lingkungan belajar serta bagaimana faktor non-intelektual yang mengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik, sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pendekatan pendidikan yang holistik dan humanis. Bagian 1, lingkungan belajar. Konsep lingkungan belajar. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu lingkungan belajar. Yang pertama, definisi lingkungan belajar adalah kondisi fisik, sosial, dan psikologi yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Sederhananya, semua hal di sekitar kita yang bisa mempengaruhi cara belajar kita. Yang kedua, pengaruh lingkungan kondusif. Lingkungan yang baik membuat siswa lebih termotivasi, lebih perhatian, dan lebih nyaman saat belajar. Seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau lingkungannya mendukung, belajar jadi lebih mudah. Yang ketiga, komponen utama. Ada 3 hal, yaitu fisik, sosial, dan psikologi. Ketiganya harus seimbang. Kalau lemah salah satunya, yang lain ikut terpengaruh. Yang terakhir, dampak pada pembelajaran. Lingkungan yang baik membuat siswa lebih aktif dan tidak mudah stres. Contoh sederhananya, coba belajar di ruangan yang panas dan berisik, pasti sulit fokus. Tapi, kalau di ruangannya nyaman dan tenang, belajar jadi lebih enak. Selanjutnya, lingkungan fisik. Yang pertama, ruang kelas. Ini meliputi cahaya, fasilitas, kebersihan, dan tata letak meja. Semua harus baik agar siswa nyaman belajar. Contohnya, kalau duduk di pojokan yang gelap, pasti rasanya capek dan ngantuk. Yang kedua, fasilitas belajar, seperti LCD, papan tulis, laboratorium, dan perpustakaan yang lengkap, membantu pembelajaran lebih berkualitas. Di zaman sekarang, teknologi sangatlah membantu proses belajar. Yang ketiga, suasana fisik. Lingkungan yang nyaman membuat siswa lebih fokus dan tidak cepat lelah. Pepatah bilang, tak ada rotan, akar pun jadi. Tetapi kalau ada fasilitas yang baik, mengapa tidak digunakan? Yang keempat, dampak lingkungan fisik. Lingkungan yang baik meningkatkan konsentrasi siswa, seperti atlet. Kalau lapangannya bagus, performanya juga akan maksimal. Selanjutnya, lingkungan sosial. Yang pertama, interaksi guru-siswa. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa membuat siswa berani bertanya. Guru yang ramah membuat suasana kelas jadi lebih hidup. Yang kedua, hubungan teman sebaya. Relasi yang baik dengan teman membantu kita belajar bersama. Belajar bareng teman membuat materi yang sulit jadi lebih mudah. Yang ketiga, norma sosial sekolah. Aturan dan nilai di sekolah membentuk perilaku siswa. Ini seperti aturan main yang membuat semua orang merasa nyaman. Dan yang terakhir, pola komunikasi. Cara berkomunikasi yang baik membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan akademik. Selanjutnya, lingkungan psikologis. Yang pertama, rasa aman. Siswa harus bebas dari tekanan dan ancaman saat belajar. Kalau setiap hari takut dibuli, mana bisa fokus. Yang kedua, dukungan emosional. Guru dan teman yang memberikan semangat saat membantu. Kadang kita butuh seorang yang bilang kamu pasti bisa saat kita sedang down. Yang ketiga, rasa percaya diri. Siswa yang yakin dengan kemampuannya akan lebih berani menghadapi tugas. Percaya diri adalah kunci kesuksesan. Yang keempat, perspektif positif.
Pandangan yang baik terhadap pelajaran meningkatkan minat belajar. Contohnya, guru matematika yang asik bisa membuat matematika jadi pelajaran yang menyenangkan. Yang terakhir, pengaruh terhadap hasil belajar. Sekarang kita lihat pengaruh terhadap hasil belajar. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi belajar. Lingkungan yang baik membantu siswa fokus. Contohnya, perpustakaan yang tenang lebih enak untuk belajar daripada kantin yang berisik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Suasana yang mendukung membuat siswa berani bertanya dan berdiskusi. Yang ketiga, mengurangi kecemasan akademik. Lingkungan yang positif menurunkan stres dan membangun percaya diri. Jangan sampai siswa terus-menerus dalam tekanan. Yang keempat, meningkatkan ketahanan belajar. Siswa jadi lebih tangguh menghadapi tantangan, seperti bambu yang lentur tapi tidak patah. Bagian 2, faktor non-intelektual siswa. Motivasi belajar. Yang pertama, dorongan dari dalam. Ini motivasi intrinsik. Siswa belajar karena memang ingin tahu, bukan karena dipaksa. Contohnya, belajar biologi karena penasaran, bukan karena disuruh guru. Yang kedua, dorongan dari luar. Ini motivasi intrinsik. Siswa belajar karena ingin dapat hadiah atau nilai bagus. Ini efektif, tapi motivasi dari dalam lebih bertahan lama. Yang ketiga, pengaruh terhadap fokus. Motivasi yang kuat membantu siswa lebih konsentrasi dan mengurangi gangguan. Yang keempat, ketekunan belajar. Siswa yang termotivasi akan konsisten belajar meskipun menghadapi kesulitan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Selanjutnya, minat dan bakat. Pengertian minat. Minat adalah ketertarikan siswa pada suatu pelajaran. Siswa yang punya minat biasanya lebih fokus dan cepat memahami materi. Contohnya, ada teman yang nilai matematikanya bagus karena memang suka dengan angka. Itu contoh minat. Pengaruh minat. Siswa yang berminat belajar lebih semangat, tidak mudah bosan, dan mau belajar lebih dalam. Minat membuat hambatan belajar terasa lebih ringan. Ketiga, bakat dalam pembelajaran. Bakat adalah kemampuan alami siswa. Misalnya, ada yang cepat menggambar atau mudah menguasai musik. Bakat ini bisa berkembang dengan latihan dan dukungan. Keempat, pengembangan minat. Minat bisa tumbuh lewat lingkungan belajar yang menarik, misalnya belajar sejarah. Dengan bermain peran, membuat pelajaran lebih seru dan mudah dipahami. Selanjutnya, sikap dan kepribadian. Yang pertama, kedisiplinan. Disiplin membantu siswa mengatur waktu dan menjalankan rencana belajar. Tanpa disiplin, jadwal belajar biasanya hanya menjadi rencana saja. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab terlihat dari konsistensi siswa dalam mengerjakan tugas dan mengikuti proses belajar. Contohnya, mengerjakan tugas tepat waktu atau menyiapkan perlengkapan belajar sendiri. Ketiga, ketekunan. Ketekunan membantu siswa menghadapi kesulitan belajar dan tidak mudah menyerah. Siswa yang tekun tetap berusaha meskipun menghadapi tantangan. Keempat, optimisme. Optimisme adalah sikap positif terhadap kemampuan diri sendiri. Ketika gagal, siswa optimis menjadikannya pelajaran untuk lebih baik, bukan alasan berhenti belajar. Selanjutnya, emosi dan kesehatan mental. Yang pertama, emosi negatif. Stres dan cemas bisa mengganggu konsentrasi belajar. Misalnya,
saat ada masalah pribadi atau grogi saat ujian. Yang kedua, emosi positif. Suasana hati yang senang membantu siswa lebih mudah memahami pelajaran. Ketiga, dukungan emosional. Guru dan teman bisa menciptakan rasa aman dan nyaman. Dukungan dari lingkungan belajar membantu siswa tetap termotivasi. Yang keempat, kesehatan mental. Kesehatan mental yang stabil mendukung ketahanan belajar dan partisipasi aktif. Jika mereka kewalahan, mencari bantuan profesional sangatlah dianjurkan. Selanjutnya, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang baik dimulai dari manajemen waktu yang tepat, misalnya menggunakan teknik Pomodoro. Belajar 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah itu, mencatat pembelajaran secara rapi dan sistematis dengan menggunakan mind map, warna, atau simbol akan memudahkan siswa mengingat materi. Mengulang pembelajaran secara rutin juga penting agar materi lebih melekat di ingatan. Misalnya, review hari pertama, 3 hari kemudian, dan seminggu kemudian. Yang tidak kalah penting adalah konsistensi belajar. Belajar sedikit setiap hari lebih efektif daripada belajar lama tapi jarang. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Pola asuh yang seimbang, tegas, tetapi tetap memberikan ruang diskusi, membantu membentuk sikap belajar yang baik. Dukungan orang tua seperti perhatian dan motivasi meningkatkan kepercayaan diri anak. Misalnya, dengan menanyakan kegiatan sekolah atau memberi apresiasi atas prestasi. Kondisi ekonomi memang mempengaruhi fasilitas belajar di rumah, tetapi kreativitas dan usaha tetap menjadi kunci sukses. Selain itu, nilai-nilai keluarga membentuk karakter dan etika belajar anak. Keluarga yang menghargai pendidikan biasanya membantu anak lebih termotivasi berapresiasi. Jadi intinya, sukses belajar bukan cuma soal pintar atau IQ tinggi. Banyak faktor lain yang sama pentingnya, seperti minat, sikap, kebiasaan belajar, kesehatan mental, dan dukungan keluarga. Kalau semua hal ini mendukung, belajar akan lebih mudah dan hasilnya lebih maksimal. Ingat, belajar bisa dari mana saja dan dari siapa saja. Semakin terbuka kita untuk belajar, semakin berkembang diri kita.